Martial Master Bab 5281 sangat kuat. Wangu Mingzu berkata, karena kuburan Laut Mati adalah tempat di mana banyak orang kuat di dunia bawah dipenjara, dan bahkan ada master dari tingkat 3 transendensi di antara mereka, yang berarti bahwa kuburan Laut Mati dapat menjebak setidaknya 3 ahli transendensi. Dan debunya lebih sedikit darimu. Wangu Mingzu tidak melanjutkan berbicara. Qin Chen sudah mengerti. Ini adalah penjara, dan ini adalah penjara yang bisa menjebak 3 transendensi dengan kekuatan saya saat ini. Meskipun saya bisa melawan sisa 3 transendensi seperti Wangu Mingzu, itu hanya seimbang. Tapi Myriad Bone Nether Ancestor hanyalah sisa jiwa. Memang sesulit surga untuk keluar dari penjara yang bahkan detasemen rangkap 3 pun tidak bisa kabur. Bagaimana dengan Kaisar Yuming? Qin Chen mengerutkan kening. Jika Kaisar berada di masa jayanya, seharusnya tidak ada masalah. Wangu Mingzu berkata, ada banyak orang kuat di sini yang dipenjara oleh 4 Kaisar Agung. Dengan kekuatan Kaisar, mereka mungkin dapat melewati batas Laut Mati, tapi ini hanya untuk bawahan. Tebak, dan berbicara tentang ini, Wangu Mingzu ragu-ragu, Kaisar hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, dan tindakan sebelumnya telah habis, saya khawatir. Dia tidak melanjutkan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Aku mengerti. Pada saat ini, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi tegas, dimanapun itu, betapapun sulitnya, bagi Sisi, dia harus pergi dari sini. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu apakah dia benar-benar ada di pemakaman Laut Mati. Qin Chen memandang pemuda aneh di sisi yang berlawanan, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, tempat yang ditinggalkan, orang-orang yang diasingkan, kedengarannya sangat bagus. Pada akhirnya, ini hanyalah kuburan, dan Anda hanyalah terpidana mati yang dikelilingi oleh Laut Mati. Wajah pemuda aneh itu berubah, dan dia sedikit tersenyum. Temanku, meskipun tempat ini adalah penjara di Laut Mati dunia bawah, kita sebenarnya ditinggalkan oleh dunia bawah, dan wajar untuk menyebutnya sebagai tempat pengabaian. Yang Mulia baru saja memasuki tanah terbengkalai, dan mungkin Anda tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang tanah terbengkalai telah dikuasai oleh para raksasa. Jika orang luar tidak mengikuti aturan, akan sulit bagi orang luar untuk bergerak. Adalah putra dari Raja Hantu Senming dari tanah tertinggal, dan ayahnya, Raja Hantu Senming, adalah pembangkit tenaga listrik terpisah 3 dan salah satu raksasa dari tanah terbengkalai. Karena Anda baru di tanah terbengkalai, Anda dapat andalkan saya. Dengan basis kultivasi Anda, jika saya memperkenalkan Anda kepada ayah saya nanti, saya pasti akan dihargai oleh ayah saya dan memimpin satu pesta. Pemuda Yaoi memandang Qin Chen dengan tenang, dengan tatapan percaya diri, menghadap ke langit penuh jaring pedang, ekspresinya sangat tenang. Tanpa dia, hanya karena ayahnya adalah Raja Hantu Hutan. Raja Hantu Hutan, pembangkit tenaga 3 transenden, salah satu raksasa dari tanah terbuang, yang di tanah terbuang ini tidak akan menjual wajah ayahnya. Bahkan jika beberapa detasemen ganda melihatnya, mereka tidak berani mengudara. Mingzu yakin bahwa selama dia mengumumkan nama ayahnya, orang di depannya akan terkejut dan memberi hormat padanya. Raja Hantu Senming, detasemen rangkap 3, Qin Chen mengerutkan kening. Di sisi lain, Gowa benar-benar terpana. Menurut pendapatnya, orang kuat transenden sudah menjadi keberadaan seperti langit, aparan transendensi rangkap 3. Tepat sekali. Pemuda aneh itu tersenyum bangga, menurutnya, Qin Chen seharusnya dibujuk sendiri. Menarik, jadi kamu harus tahu kuburan Laut Mati dengan sangat baik, kata Qin Chen ringan. Hahaha, wajar saja. Sebagai tuan mudaku, aku berjalan menyamping di kota terbengkalai. Aku tidak mengerti apa-apa. Pemuda aneh itu tertawa. Itu bagus. Qin Chen mengangguk, dan cahaya tajam tiba-tiba muncul dari pupilnya. Desir. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Guru, hati-hati. Jantung. Melihat pemandangan ini, pupil lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut, dan dia meraung dengan tergesa-gesa. Ledakan, nafas kematian yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi semburan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke segala arah, ke arah pemuda aneh di depannya. Kegilaan menyelimuti masa lalu, berusaha melindunginya. Namun, sebelum perlindungannya jatuh, sosok Qin Chen sudah tiba di depan pemuda Yaoi.
dan tangannya yang besar dengan cepat mengambil leher pemuda Yaoi, di penjara dengan erat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Ekspresi pemuda aneh itu berubah drastis, dan dia meraung marah. Adegan di depannya benar-benar berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Apa yang terjadi? Mendengar nama ayahnya, Raja Hantu, pihak lain harus gemetar dan memohon pada dirinya sendiri untuk menaklukkannya. Raja Hantu Senming, apakah itu sangat kuat? Qin Chen tersenyum dingin, boom, meremas keras, dan tubuh pemuda aneh itu langsung runtuh. Lepaskan Tuan Muda. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan marah, dan serangan mengerikan telah muncul di sekitar tubuh Qin Chen. Aura kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita cahaya dan menyelimutinya. Boom! Kekuatan jiwa yang membara menyapu selesai. Rebut semangat pemuda aneh itu kembali dari Qin Chen. Hah! Qin Chen melirik dengan dingin, dan melepaskan kristal tengkorak secara langsung. Wan Gu, orang ini dan bandit awan hitam di bawah semuanya diserahkan kepadamu. Dukun, ada sedikit debu, serahkan saja pada bawahan. Tubuh Wan Gu Mingzu bersemangat, boom, aura terpisah tingkat atas dilepaskan dari kristal tengkorak. Aura kuat yang mewakili kekuatan 3 kali lipat dilepaskan dalam sekejap, kristal tengkorak membubung ke langit, dan dalam sekejap. Pita hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dirilis oleh Eagle Elder ditelan sepenuhnya. Kristal tengkorak hitam mendatangi lelaki tua berjubah hitam itu dalam sekejap, dan paksaan jiwa yang mencengangkan langsung membuatnya takut. Siapa kamu? Menghadapi aura seperti laut dari Wangu Mingzu, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rasakan. Tidak. Penindasan lawan terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada yang dilakukan Raja Hantu Hutan. Lord Senming Ghost King adalah pembangkit tenaga 3 transendensi, bukan? Ledakan. Di matanya yang ketakutan, Wangu Mingzu langsung menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan jalan kematian yang mencengangkan lolos satu demi satu. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung menangkapnya di tangannya. Pada saat yang sama, dia ditangkap apa Qin Chen ditangkap adalah sumber jiwa lelaki tua itu. Nafas fisik orang ini akan menyehatkanmu, kata Qin Chen ringan. Terima kasih, Tuan Chen. Wangu Mingzu terkekeh, dan tidak keberatan Qin Chen mengambil jarahan itu, dan menyedotnya tiba-tiba, menelan aura fisik pria tua berjubah hitam itu dalam sekejap. Myriad Bone Nether leluhur hari ini hanya memiliki satu sisa jiwa, dan kekuatan jalan kematian yang mengatur tubuh orang kuat lainnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya hal yang penting adalah nafas fisik dan kekuatan jiwa pihak lain, yang dapat menyehatkannya. Setelah melahap nafas tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, Wangu Mingzu bergegas ke perampok awan hitam di bawah dalam sekejap. Meskipun orang-orang di depan mereka ini memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, mereka juga merupakan tubuh energi murni di dunia bawah, yang merupakan suplemen yang bagus untuk Wangu Mingzu. Tidak, ayo pergi. Melarikan diri. Bajak laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, tidak berani tinggal, dan mereka terbang ke segala arah seperti belalang, ingin melarikan diri dari sini. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Myriad Bone Nether leluhur? Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan dalam sekejap, tidak ada lagi bajak laut Heiyun di seluruh gunung Heiyun, dan mereka benar-benar ditelan oleh Wangu Mingzu. Martial Master Bab 5282-10 Istana Kaisarian di bawah aura Myriad Bone Nether Ancestor. Dalam sekejap mata, bajak laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini wajar, bajak laut awan hitam ini, hampir tidak ada dari mereka yang bahkan setengah langkah transendental di depan mantan pembangkit tenaga listrik puncak 3 transenden seperti Wangu Mingzu. Mereka dapat sepenuhnya dibunuh dengan satu nafas, tanpa usaha sama sekali. Tes-tes, orang-orang kecil ini terlalu lemah,
hanya cukup untuk masuk di antara gigi, itu saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Wan Gumingzu mendecakkan bibirnya, sangat kecewa. Akan sangat bagus jika ada lebih banyak ikan besar. Dia harus makan enak. Saat dia mengatakan ini, sosoknya berkedip, dan dia sudah kembali ke sisi Qin Chen. Terima kasih, Chen Sao, atas hadiahnya. Wang Mingzu buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen, dan di atas kristal tengkorak, sinar cahaya mengalir dan bersinar terang. Di sampingnya, Gouwa sudah tercengang. Ketika Wang Mingzu membantai semua arah sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menyadari apa yang terjadi. Bandit awan hitam yang telah menyebabkan bencana di desa selama bertahun-tahun telah musnah. Seberapa menakutkan pihak lain. Yang paling membuatnya takut adalah iblis yang menakutkan ini masih sangat menghormati Qin Chen. Hei, bayi kecil, apa yang kamu lihat? Gumpalan hantu dari dunia bawah, kamu pasti ditakuti oleh leluhurku, hei. Melihat Gouwa menatapnya, Wang Mingzu langsung tersenyum, memperlihatkan mulut penuh gigi kristal, hantu kecil sepertimu, leluhurku, dulu aku paling suka memakannya, dan aku akan menelan 100.000 dalam satu gigitan, tapi sayang sekali, boneka terlalu kecil, tidak cukup untuk nenek moyangku gigit gigiku. Wan Gumingzu menatapnya seperti ini, dan Gouwa sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, kakinya menjadi lemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Oke, kamu adalah leluhur, apakah kamu perlu menakut-nakuti boneka kecil? Qin Chen menatap Wang Mingzu tanpa berkata-kata, pria ini benar-benar santai dan anggun. Wang Mingzu terkekeh, jarang kembali ke dunia bawah, dan dia harus bersenang-senang. Qin Chen memandang Gouwa, banyak orang telah dipenjara di penjara bawah tanah Gunung Heiyun ini. Adikmu mungkin ada di dalamnya, dan harus ada banyak penduduk desamu di dalamnya. Pergi dan selamatkan mereka. Qin Chen menoleh ke Gouwa, melambaikan tangannya. Terima kasih, senior. Gouwa buru-buru memberi hormat pada Qin Chen, lalu bergegas menuruni Gunung Heiyun. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wan Gumingzu melangkah maju dan bertanya. Tanyakan situasinya dulu. Qin Chen berkedip, dan dengan cepat mendarat di sebuah istana di Gunung Heiyun bersama leluhur tulang segudang. Ketika dia mengangkat tangannya, bang, batasan tak terlihat langsung menyelimuti area sekitarnya, menutupi seluruh area. Semuanya. Saat berikutnya, Heiyun Sensun, yang awalnya dipenjara oleh Qin Chen, hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan mereka sudah muncul di depan Qin Chen dan 3 lainnya. Tuan. Pria tua berjubah hitam dengan cepat mendatangi pemuda Yaoi, menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, dan hatinya tenggelam ketika dia melihat kristal tengkorak di samping Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh dari Balai Raja Hantu saya? Raja Hantu Hutan Tuan bertanggung jawab atas wilayah luas tanah terlantar. Dalam hal ini tempat sepi tamu di Ghost King Hall saya, dan di tempat yang ditinggalkan ini, status Anda tinggi dan tak tertandingi, bagaimana? Mata Old Eagle cerah, terlihat tenang. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan saat ini, hanya jika dia memahaminya dengan emosi dan bertindak dengan alasan, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Yang mulia Dewa Heiyun berdiri di samping dengan ekspresi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Elang Tua dan Tuan Muda Su akan ditangkap oleh pihak lain. Pada saat ini, dia memiliki hak paling sedikit untuk berbicara dan hanya bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan. Dia ingin, menjadi tamu Raja Hantu. Qin Chen mengerutkan kening. Itu benar. Elang Tua berkata dengan suara yang dalam, Istana Raja Hantuku adalah salah satu raksasa teratas di tanah terbengkalai, dan sekarang Raja Hantu Hutan Raja bergabung dengan kekuatan besar lainnya di tanah terbengkalai untuk bersiap memasuki kedalaman Laut Mati dan buka jalur Laut Mati. Temukan cara untuk meninggalkan tempat terlantar. Jika Anda bersedia bersatu dengan Istana Raja Hantu saya, begitu Anda membuka jalur Laut Mati, Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan terbengkalai ini tempat pada waktu itu. Saya pikir Anda tidak akan mau tinggal di tempat yang ditinggalkan ini selamanya di dalam tanah. Cara untuk meninggalkan Laut Mati. Qin Chen tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda punya cara untuk meninggalkan Laut Mati? Hati Elang tergerak, matanya berkedip dan berkata, wajar saja,
Yang Mulia mungkin tahu arti dari pengabaian. Asal-usul tanah, tempat ini, semuanya adalah orang-orang yang diasingkan dari dunia bawah. Jika ada bukan kebetulan, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka, sekarat karena usia tua, tidak bisa pergi selamanya. Jadi tidak peduli orang dewasa mana yang telah diasingkan ke tempat terlantar tahun ini, mereka semua ingin meninggalkan tempat ini. Selama bertahun-tahun, kalian orang dewasa telah mencoba segalanya, tetapi kalian belum menemukan apapun. Tapi kali ini berbeda, semua orang dewasa di kedalaman Laut Mati. Tempat terlarang ditemukan. Tempat terlarang ini kemungkinan besar terkait dengan rahasia Laut Mati. Selama rahasia Laut Mati dibuka, dengan kekuatan beberapa orang dewasa, ada harapan untuk membuka tempat ini ke dunia bawah. Pada saat itu, orang-orang di tanah yang saya tinggalkan akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini dan kembali ke dunia bawah. Penatua Eagle memandang Qin Chen sebagai pendatang baru. Yang Mulia, jika Anda ingin bergabung dengan tim, itu mungkin sulit atau sulit, tetapi selama Lord Sending Ghost King berbicara, itu hanya masalah satu kalimat. Oh, mata Qin Chen berkedip. Dia tidak mengharapkan kejutan seperti itu. Apakah Anda menemukan tempat terlarang di Laut Mati? Tolong beritahu saya secara detail tentang tempat terlarang di Laut Mati. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu banyak tentang tanah terlarang, tetapi masalah ini pasti benar. Jika tidak, Anda berpikir bahwa tanah terlantar telah mengumpulkan jiwa banyak orang mayat hidup biasa di tanah terlantar selama bertahun-tahun. Apa itu? Ini terkait dengan area terlarang. Elang tua berkata dengan suara yang dalam. Huff, Elang tua, mengapa kamu berbicara begitu banyak kepada mereka? Pada saat ini, pemuda aneh itu mendengus dingin, dan melangkah maju. Yang Mulia, Anda menghancurkan tubuh saya dan memenjarakan saya di sini. Anda sangat melanggar hukum, Anda pantas mati. Namun, selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, selama Anda berani menyentuh saya, ayah saya pasti akan tahu bahwa Anda akan mati di surga dan bumi. Saya tidak menakut-nakuti. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh membiarkan Ben Shao pergi. Qin Chen, orang ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Saat ini, dia masih mengancam. Di samping, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata itu. Itu rusak. Jika mereka mengancam sebelumnya, mereka sudah mengatakan setelah itu, pihak lain masih menghancurkan tubuh mereka dan memenjarakan mereka di sini. Jika ancaman itu berguna, itu akan berhasil sebelumnya. Jika Tuan Muda berbicara seperti ini sekarang, bukankah ini menambah bahan bakar ke api dan membuat pihak lain marah? Tuan, tutup mulut. Memikirkan hal ini, sebelum Qin Chen dapat mengeluarkan suara, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju dan memarahi pemuda aneh itu, lalu buru-buru berkata kepada Qin Chen, temanku, Tuan Muda, dia tidak akrab dengan dunia, dan dia selalu bertindak dengan sang hati, jadi tolong jangan biarkan dia pergi. Dalam hati saya, Old Eagle, mengapa kamu begitu sopan kepada anak itu? Pemuda aneh itu mencibir, apakah orang ini berani membunuh saya? Saya memiliki bagian dari ayah saya di jiwa saya, selama dia jika Anda benar-benar berani menghancurkan jiwaku, jiwa ayah saya pasti akan muncul dan membunuhnya, dan... Pemuda aneh itu memandang Qin Chen dengan meremehkan, orang ini hanya menghancurkan tubuhku, tetapi dia tidak membunuhku. Berani membunuh kami, dan ingin mendapatkan penghargaan kami melalui cara seperti itu, dan berlindung di istana Raja Hantu saya, mengapa Anda harus begitu menghormatinya? Dalam keadaan seperti itu, pemuda Yaoi masih tinggi dan percaya diri. Oh sial, pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu memandang pemuda aneh itu tanpa berkata-kata, berharap dia bisa memotongnya dengan tangannya sendiri. Apakah kamu babi? Bagaimana situasinya sekarang? Orang adalah pisau, saya adalah ikan, apakah Anda berbicara tentang hal-hal seperti ini? Benar saja, Qin Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata pemuda aneh itu. Pria ini sepertinya terpesona, siapa yang memberinya kepercayaan diri? Wangu Mingsu, apakah Raja Hantu Hutan ini kuat? Qin Chen memandang Wangu Mingsu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Chen, di bawah komando Kaisar Yan, salah satu dari 4 Kaisar Agung,
total ada 9 Raja Hantu, dan masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang hebat. Ketika bawahan dari 9 Raja Hantu ini mengikuti Kaisar, mereka memiliki melihat atau mendengarnya, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Saya mengatakan bahwa ada sosok nomor 1 seperti Raja Hantu Senming, jadi pasti ada bintang yang sedang naik daun, atau Raja Hantu kecil yang tidak termasuk di antara yang lain. 9 Raja Hantu sama sekali. Wangu Mingzu menyeringai dan membuat suara berderak. Saat itu, dia adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Nether, dan kultivasinya telah mencapai puncak transendensi 3. Di bawah Kaisar Yan dari 10 istana, ada juga 9 Raja Hantu, yang semuanya terpisah 3 puncak, tetapi tidak satu pun dari 9 Raja Hantu yang memiliki sosok nomor 1 seperti Raja Hantu Senming. Peran kecil lagi pula, siapapun yang memasuki tingkat ketiga orang kuat yang sangat tidak terikat dapat menyebut dirinya Raja Hantu. Kamu, mendengar ini, ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Siapa pria di depannya ini, dengan nada yang begitu besar? Ikuti Kaisar. Kaisar yang mana? Siapapun yang bisa disebut Kaisar Agung adalah eksistensi tertinggi di dunia bawah. Jika Anda menginjak kaki, seluruh dunia bawah mungkin akan bergetar. Wan Gu, saya akan menyerahkan ketiga orang ini kepada Anda. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya akan mempelajari semua informasi tentang tanah terlantar dari mereka, kata Qin Chen ringan. Dia tidak repot-repot bertanya sedikit demi sedikit, masalah semacam ini, pasti tidak salah untuk menyerahkannya pada Wangu Mingzu. Hei, Tuan Muda Chen, serahkan masalah ini padaku. Ada 110.000 cara bagi bawahanku untuk membiarkan mereka menceritakan semua hal buruk yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Wan Mingzu berkata sambil tersenyum. Ledakan. Nafas yang menakutkan keluar dari tubuh Wangu Mingzu dalam sekejap, menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Ah! Dalam sekejap, ketiganya meraung kesakitan.